Nama saya Hairunisa. Aku Baiti. Aku Mayu. Nama aku Siska. Halo, nama aku Flora Marcella. Itu mindset di masyarakat kita, itu konstruksi secara sosialnya adalah perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi itu tidak akan mudah mendapatkan pasangan. Secara sosial di lingkungan luar, kolega dan keluarga sendiri juga dengan mindset kalau kita lanjut sekolah, kalau perempuan dengan pendidikan tinggi, dengan achievement tinggi, tidak akan ada laki-laki yang mau untuk mendekati. Di Asia itu standar cantiknya itu kurus, putih, habis itu fashionable gitu. Jadi otomatis yang kena di aku adalah pasti tentang tubuhku yang gemuk. Tapi yang paling sering kayaknya kena di aku adalah si orang-orang tuh ngejudge aku kayak, yaelah lo mau ngapain sih lo, gemuk susah kali lo cari pacar. Ya orang-orang selalu merasa kayak kamu harus nikah itu antara masa-masa 25, 26 ya, di kamu 30 aja kamu sudah kayak you are so late. Kamu sekarang umur berapa sih? Kamu udah umur sekian, hubunganmu sudah sekian tahun, kenapa kamu nggak nikah? Jadi kayak aku rasa oke, ya sempat berpikir, cuman setelah itu kayak sakitnya tuh karena kamu tuh adalah temanku, yang ngomongin adalah temanku gitu loh. Saya udah menikah sejak tahun 2007. Terus sekarang ini saya masih belum punya keturunan. Jadi orang memandang diri saya tuh kalau belum punya anak tuh kayak mungkin ya banyak kekurangan lah kayak gitu. Jadi aku pernah dapat komen dari YouTube kalau misalnya dia bilang kayak gini, itu kamu pernah di sexual abuse, itu kan aib, kenapa kamu buka aibnya? Sedihnya masyarakat di Indonesia itu masih banyak yang menilai harga diri seorang perempuan itu dari ada atau tidaknya selaput virginitasnya. Tapi saya tidak begitu merasa terbebani ya, karena tadi prinsip saya punya ekspektasi atas diri saya dulu, baru nantinya ke orang lain, dan orang lain juga tidak berhak memiliki ekspektasi terhadap saya. Tapi justru di life crisis aku justru ngerasain kejatuhan emosionalku banget sih, karena ketika itu kakakku tuh udah menikah, udah punya anak gitu. Terus lah, gue masih belum punya pasangan nih gitu kan. Jadi itu hal yang benar-benar bikin insecure-nya parah. Kamu harus nikah, kamu harus gini, kenapa kamu belum nikah, kamu belum ini. Jadi aku kayak, udahlah, aku cuma angin lalu aja. Mangga mereka kayak ya aja menggonggong, aku berlalu gitu aja sih. Jadi ada beberapa orang yang membuat itu mereka jadi berpikir lebih dalam, mereka stres, dan akhirnya mereka asal untuk mencari pasangan hidup hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya dia. Dokter tuh yang paling bikin saya drop. Saya juga nggak ngerti ya gitu, dokter seharusnya memberikan kayak semangat untuk saya terus berusaha ya, cuman kadang-kadang tuh drop ya. Maksudnya dokter tuh yang malah bikin kamu susah punya keturunan kayak gitu loh, belum apa-apa udah menjudge seperti itu gitu. Seharusnya kan ya kayak dokter ya seharusnya memberi motivasi dong untuk pasiennya gitu, bukan yang menjatuhkan kan. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak wow, itu menunjukkan kalau misalnya masyarakat Indonesia itu masih berpikiran kalau kita jadi korban sexual abuse maka itu adalah aib buat kita, seolah-olah kita tuh udah rusak gitu. Akhirnya aku pelan-pelan juga depresi gitu, stres, dan aku nggak tahu alasan aku stres kenapa, karena aku disosiasi istilahnya. Jadi aku kayak lupa ingatan, aku nggak mau ingat apa yang terjadi di masa kecilku itu. Akhirnya aku sakit selama kurang lebih dari umur 14 tahun itu sampai umur 28 tahun. Untuk overcome itu semua, saya jadi lebih bersahabatnya dengan diri saya sendiri ya. Jadi saya merasa saya harus bisa self growth. Jadi bisa berarti ketika saya memutuskan untuk melanjutkan karir ya saya fokus dengan karir dulu, baru kemudian nanti pada masanya akan ada pernikahan itu. Tapi kalau saya memang mau menikah atau perempuan lain mau menikah, silahkan dia fokus dengan pernikahannya, lalu nanti karirnya itu bagian dari pikiran mereka sendiri, seperti itu. Jadi kalau untuk target sih mungkin bisa dibilang tergantung dari timelinenya, karena saya nggak punya target spesifik untuk pernikahan. Bener kata-kata, kalau misalnya Tuhan tuh nggak pernah ngasih cobaan terberat
sampai orang itu tuh nggak mampu gitu. Nah ketika aku merasa kayak gitu, nah teman-teman lah yang sangat berperan gitu untuk kayak nggak pernah ninggalin aku. It's your life gitu. Kamu menetapkan standar apa? Kalau kamu bisa, kamu menetapkan, oh aku umur 25 aku mau sukses. It's okay, it's your life gitu loh. Kalau kamu menetapkan 20 kamu sudah mau merit, ya itu it's your life gitu loh. Jadi jangan pernah untuk menetapkan standar orang lain ke standarmu. Kalau saya sih sekarang ini ya ngelakuin hal positif aja sih gitu. Misalnya kayak pengajian gitu kan. Terus ikut-ikut kegiatan yang positif, gitu. Misalnya kayak kursus jahit, kayak apa kursus masak gitu. Pokoknya yang membuat kita yang tidak mikirin kesedihan aja gitu. Bagaimana aku bisa sembuh akhirnya adalah karena aku menerima bantuan dari seorang terapis yang ngebantu aku untuk menggantikan peran orang tua mungkin ya, untuk ngebantu aku memproses emosi aku yang sulit dan trauma aku dan kesedihan aku dan kemarahan aku itu dibantu sama terapis ini. Si terapis itu bilang ke aku bahwa what happened to me is not my fault, sampai aku bisa memproses emosiku sendiri. Terus aku juga belajar untuk mencintai diriku sendiri. Mereka fokus pada gender atau seksualitas itu dari biologis. Tapi ya tadi balik lagi menurut saya bisa aja kan perempuan itu memang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Seperti teman saya itu yang single walaupun dia masih 27 tahun, sementara saya 30 tahun. Tapi dari orang tuanya itu udah ada tekanan, yaitu ada arranged marriage. Sebenarnya mungkin ya banyak aja sekarang mereka ngikut referensi kali ya. Mereka nggak tahu dunia tuh udah semaju itu, udah nggak zaman ngejudge. Kayak semua orang punya kelebihan masing-masing. Mendingan lo rubah diri lo menjadi lebih baik dibanding ngomongin orang gitu. Mungkin karena mereka merasa hidupnya much more better dari orang lain dan merasa kayak standarnya dia adalah standar yang benar. Dia sudah mengikuti apa yang orang-orang ikuti, normal standar. Sedangkan dia tidak berpikir bahwa setiap orang itu punya standar yang berbeda. Jangan hanya karena kamu ngikutin normal standar itu, kamu menjudge orang yang tidak mengikuti normal standar itu gitu. Karena setiap orang, itu tadi aku bilang, punya standar sendiri-sendiri. Mungkin kalau mereka pengen melihat kekurangannya orang itu aja kali ya gitu. Maksudnya mungkin mereka juga seneng ngelihat ada orang yang lebih susah dari dia gitu, atau enggak mungkin emang seneng aja kali bikin orang itu sedih gitu. Menurut aku alasan kenapa orang lain ngejudge itu adalah karena mereka sendiri masih ngejudge diri mereka seperti itu. Itulah yang mereka tahu gitu, karena mereka memang dari kecil memang biasa dijudge seperti itu. Jadi benar-benar itu adalah sistem kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya yang memang masih judgmental. Jadi kalau melihat korban sexual abuse, pemikiran mereka udah langsung itu berarti udah rusak gitu. Untuk teman-teman yang lihat video ini, yang mungkin masih ada di dunianya yang gelap, kalian buka mata, kalian cari referensi untuk merubah diri kalian menjadi lebih baik, karena itu bisa, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jangan putus semangat, putus asa gitu. Tetap aja selalu positive thinking ya gitu. Tetap berdoa pastinya, berusaha iya gitu. Karena kan juga yang senasib dengan kita itu banyak banget di luar sana kan. Lebih baik kita fokus terhadap pencapaian atau prestasi yang bisa kita raih, kemudian coba bersahabat dengan diri sendiri dan utamakan self growth yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadilah apa adanya, jangan peduli, karena setiap apapun yang kamu lakukan, kamu pilih jalan A, mau pilih jalan B, pilih jalan C, setiap orang tuh pasti akan judge kamu. Fokus on yourself, fokus aja ke diri kamu sendiri. Nggak penting sih sebenarnya apa yang orang katakan ke kamu dan bagaimana cara orang lain memperlakukan ke kamu. Yang paling penting itu adalah apa yang kamu katakan ke diri kamu sendiri dan bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Oleh karena itu sebisa mungkin lakukan diri kamu dengan sebaik mungkin, sepenuh cinta kasih mungkin. Apapun yang kamu harapkan dari orang lain, itu just do it to yourself first. Speak to yourself kindly, karena kan orang-orang ngomong seenaknya. Just shut them out and talk to yourself in the most gentle and loving way.